Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan perbedaan antara fikih, usul fikih, dan syariat. Nah, kalau misalnya fikih, perbedaan fikih dengan syariat, kamu semua sudah mempelajari itu pada kelas 10 di materi yang pertama. Saat ini Ibu akan mencoba mengkaitkan perbedaan dengan usul fikih. Jadi, apa saja perbedaan yang paling mendasar antara fikih, usul fikih, dan syariat. Nah, untuk mengingatkan lagi, ini adalah pengertian syariat. Syariat itu peraturan yang datangnya dari Allah atau dari Nabi Muhammad SAW berupa hukum amaliyah. Jadi, syariat itu sifatnya lebih kepada ilahi, datangnya dari Allah atau dari Nabi Muhammad sebagai sumber hukum kita. Nah, contoh syariat yang paling gampang adalah pada ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 43, Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dari syariat ini, kemudian dikaitkan dengan usul fikih. Nah, dirikanlah sholat, yang ada hanya perintah itu. Maksudnya apa dengan dirikanlah sholat? Nah, di situ ada kata perintah, yaitu dirikanlah. Aqimus sholah. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, karena di situ ada kata perintah, maka kita masukkan kepada kaidah usul fikih yang pertama, yaitu al-aslu fil amri lil wujub wala tadullu ala ghairihi illa biqarinah. Pada dasarnya, segala perintah itu menunjukkan kepada kewajiban dan tidak menunjukkan kepada hal yang lain kecuali dengan qarinah. Qarinah ini artinya keterangan-keterangan. Jadi nanti kadang-kadang perintah itu tidak selamanya menjadi wajib, bisa menjadi sunnah atau mubah tergantung dari konteks ayatnya seperti apa. Nah, kalau pada ayat yang tadi, aqimus shalah, dirikanlah zakat. Di situ terdapat kata perintah. Maka kita masukkan kaidah usul fikih. Jadi, yang namanya usul fikih itu dia adalah metode. Dia ada rumusnya. Kalau ada kalimat perintah, masukkan rumus yang pertama, yaitu semua perintah pada dasarnya adalah wajib. Maka kita dapatkan hasil fikihnya. Nah, produk hukumnya itu adalah fikih. Maka bagaimana hukum sholat? Nah, berdasarkan kaidah yang tadi, semua perintah menunjukkan kewajiban, maka hukum sholat adalah wajib. Gitu. Jadi syariatnya dirikanlah sholat, aqimus sholah, itu pada ayat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian kaidahnya, segala perintah menunjukkan kepada wajib, maka produk fikih yang bisa kita pakai adalah hukum sholat adalah wajib. Gitu. Nanti ke depannya, nanti kalau misalnya kamu ditanya, kenapa hukum sholat itu wajib? Masukkan, karena ada kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, wa la yadullu alaihi illa biqarinah. Gitu. Kemudian perlu dipahami bahwa fikih ini kan ruang lingkupnya banyak sekali. Ada fikih ibadah, ada fikih jinayah, ada fikih munakahat tentang pernikahan. Nah, kalau di sini ruang lingkup fikihnya adalah ibadah. Nanti kamu semua akan mendapatkan tugas yang terkait dengan kaitan antara syariat, fikih, dan usul fikih. Jadi nanti kamu harus mencari salah satu syariat dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh sama seperti Ibu contohkan dan tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Kemudian kamu cari kaidah usul yang tepat, boleh dari buku maupun dari internet atau dari buku-buku usul fikih. Kemudian kamu tuliskan produk hukumnya, fikihnya seperti apa, serta jelaskan bagaimana ruang lingkupnya. Nah, tugas ini menjadi tugas terakhir sebelum kita masuk kepada penilaian harian KD yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.